Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wassalaman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Maaf kali ini nanti zikirnya setelah kultum dan nanti menunggu sholat syuruk ya, insyaallah. Baik, untuk kali ini kita punya keyakinan yang kokoh dan kuat bahwa kalau kita bersama Al-Quran kita semakin kaya. Ini hak ya, seperti prinsip yang Rasulullah sampaikan kepada kita dalam hadis riwayat Ahmad. Laisal ghina an kasratil arad walakinal ghinan nafsi. Bukanlah kaya itu karena banyaknya harta benda, tapi kaya itu adalah kaya jiwa. Kaya dengan keimanan yang ada dalam jiwa, kaya dengan sifat-sifat terpuji, kaya dengan semua ilham kebaikan, kaya dengan prinsip-prinsip kebenaran. Dan ini kita kokohkan 5 kali, maaf bukan 5 kali, 24 kali minimal dalam sholat. Kita mengatakan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Masya Allah ya. Jadi minimal 24 kali kita minta kepada Allah diberikan nikmat. Dan nikmat itu bukan harta materi. Siratal ladzina an'amta. Sirat di mana hidayah yang telah diberikan kepada orang-orang sebelum kita ini, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Bayangkan itu, keteguhan kita untuk memperbanyak kekayaan non materi, bukan materi. Bahkan kita yang memperbanyak materi dalam rangka memperbanyak kekayaan non materi, bukan sebaliknya. Kita mengorbankan kekayaan non materi untuk materi, bukan. Ya, bahkan maaf, yang teragung adalah kita mengorbankan hidup kita semuanya, syahid fisabilillah. Subhanallah. Ini prinsip yang harus kita pegang agar kita tidak tertipu dengan dunia. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Itu Allah sudah tekankan dalam Al-Quran. Ya, sampai menggunakan nun taukid sakilah. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali kamu tertipu oleh kehidupan dunia. Ya Rahmanir-Rahim. Memang tidak mudah. Makanya kita kemarin nyampaikan pada maghrib, kita harus punya jiwa pemenang, mujahadah dan sabar, memaksa diri untuk melawannya, dan sabar menanggung rasa yang tidak enak, susah, capek, merasa rugi, merasa ini. Itu aja jiwa pemenang jemaah sekalian. Ya Rahmanir-Rahim. Bahkan Rasulullah SAW menjamin celaka bagi orang yang menyangkutkan hatinya dengan materi. Dalam arti dia mengukur kesenangannya, kebahagiaannya dengan materi. Ta'isa, begitu kata Rasulullah SAW. Celaka, mengagetkan, itu bahasa yang mengagetkan, sehingga orang memperhatikan. Kenapa? Abdud dinar wa dirham, penghamba dinar dan dirham, wal qatifah, dan kemewahan. In u'tiya radiya, kalau dia dapat tambahan uang dan kemewahan, radiya, lapang dadanya. Wa illam yu'ta, kalau dia enggak dapat, lam yarda, sempit hatinya. Itu jemaah sekalian. Makanya orang mulia bukan karena banyaknya harta,
tapi banyaknya sedekah. Orang mulia karena bukan tingginya kekuasaan, tapi tingginya keadilan dari kekuasaannya. Itu yang sering dilupakan oleh kita. Dan itu emang watak dunia melupakan kita, menipu kita jemaah sekalian. Nah, gara-gara inilah kemudian, gara-gara ini Rasulullah kemudian mendakwah kita dengan cara kita berpikir seperti ini, memperbanyak harta, memperbanyak harta. Iya jemaah sekalian bahagia. Ya, seperti hadis dalam hadis Muslim nomor 1870. Masya Allah ya, coba dengarkan bagaimana Rasulullah berdakwah dengan cara kita. Ya, khatibu 'alan nas ala qudri uqulihim, kata Rasulullah. Berdakwahlah kalian sesuai dengan kadar kemampuan cara berpikir manusia. Ya, kita kalau berdakwah itu bukan menunjukkan kepintaran kita, mengikuti cara berpikir audiens kita, sehingga klop dan menarik. Ya, jadi kita tidak menonjol-nonjolkan kita akan dipuji dengan dakwah kita, tapi bagaimana orang terima dakwah kita, kan begitu kata Rasulullah. Nah, termasuk cara beliau seperti ayyukum yuhibbu ayyaghdu kulla yawm ila buthan. Apakah kalian mau ya pergi setiap hari ke daerah Buthan atau ilal Aqiq, atau ke daerah Aqiq? Itu saya sempat cari-cari, itu kurang lebih 60 km jaraknya dari Madinah. Ya, setiap hari kata beliau ya. Mau nggak ke sana? Pergi ke sana setiap hari. Kalau dari Subul Salam ke Salam berapa meter? Berapa kilo, Pak Zaini? Ini pepadu tapak suci saya dulu yang saya suka tonton kalau main ke tapak suci. Zaini, baik. Kemudian kata begitu Rasulullah SAW. Nah, kalau kalian ke sana, ya, kamu pulang membawa 2 ekor onta. Fayati minhu binakatain qaumayawin fi ghairi ism wala qat'ir rahim. Jadi ada bonusnya. Rasulullah berbahasa dengan bahasa cara kita memandang hidup ini, suka menumpuk harta. Jadi kalau datang kebutuhan, kamu akan dapat 2 ekor onta yang gemuk, kata beliau. Tapi yang menarik apa? Kata baginda Rasulullah, fi ghairi ism wala qat'ir rahim. Tapi ingat, perjalananmu itu tidak menambah dosa, tidak memutuskan silaturahim. Ini menarik ini jemaah sekalian. Ada kata-kata tanpa dosa dan tanpa memutuskan silaturahim. Untuk apa sebenarnya? Kita teruskan. Faqulna ya Rasulullah, nuhib dzalik. Jelas dong, kami suka walaupun 60 km dapat 2 onta ekor besar. Saya senang, kami senang. Qala, beliau mengatakan lagi, afala yagdu ahadukum ilal masjid. Coba, apakah kalian tidak suka datang ke masjid? Faya'lam, lantas dia belajar, au yaqra ayatain min kitabillahi azza wa jalla. Coba, lantas dia di sana membaca dan mempelajari 2 ayat Al-Quran. Coba, khairun, itu balasannya lebih baik, lahu min naqatain, daripada 2 ekor onta besar itu. Maaf mas kalian, jadi sudah pada nengka nih yang dengar tiang ya, ayatnya 1 berarti dapat 1 ekor onta besar, 2 dapat 2 onta ekor besar, bahkan khair, lebih bagus nilainya. Oh, coba bayangkan fadilah kita taklim Al-Quran ke masjid. Kata sahabat tadi 60 km siap setiap hari. Ya Allah, coba fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kalau kita pencinta nikmat dunia, pasti kita pecinta taklim Quran. Bagaimana yang mengajar? Nih kita bersaing ya jemaah sekalian. Bagaimana yang menyampaikan ilmu agama? Jemaah sekalian. Makanya tidak pada dendek sekedar dengar, sampaikan ke istri, kemudian sampaikan ke anak, pahala juga demikian. Subhanallah. Coba, wasalasun khairun lahu min salasin. Kalau dia membahas 3 ayat, lebih mahal daripada 3 ekor onta gemuk besar.
Wa arba khairun lahu min arba. Ya Allah, kalau dia membahas 4 ayat Allah, dia mendapatkan, ya katakanlah harta kekayaan lebih mahal dari 4 ekor onta besar. Dirajin onta kan sih besar. Ada yang tahu? 40 jutaan mungkin. Jadi satu ayat yang kita bahas lebih mahal dari 40 juta rupiah. Mari kita perkaya diri dengan bersama Al-Qur'anul Karim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya. Kita minta kepada Allah, ihdinas siratal. Coba, tolong maaf ya kalau bahasa dende pada ngibuli Allah ya. Allah yang ngendeng nang sida. Jalan yang lurus, yang merupakan nikmat yang telah Engkau berikan kepada pendahulu-pendahulu kami. Maaf, saya minta maaf. Ada taklim di masjid, kenapa kita nggak datang? Kita jamaah masjid. Saya minta maaf. Ya Allah, mari kita bersama di masjid dan bersama di surga. Ya, dengan memperkaya diri bersama Al-Quran. Ada terusnya lagi. Wa min a'dadihinna min ibil, ya Allah. Dan berapapun jumlah ekor onta masih lebih mahal tadi ya. Kita apa tadi? 10 ayat berarti lebih mahal daripada 10 ekor onta gemuk besar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kita dustakan menjadi jamaah masjid yang takmirnya menjadwal ustadz-ustadz untuk hadir taklim. Mari kita kompak. Masukkan bahagia. Ya Rahman, Ya Rahim. Coba bagaimana jemaah sekalian? Allahu Akbar. Kalau kita bahas per minggu aja 5 ayat. Ya Allah, 40 juta kali 5 berapa? Berapa? 200 juta. Kalau setiap hari, ya Allah. Ya Rahman Ya Rahim. Ini cara kita menundukkan nafsu dan godaan dunia yang sering mempertantang kita untuk rajin. Bahkan kalau kita boleh katakan untuk membela Al-Quran ini. Kalau saya sekarang berharap untuk meneruskan Quran kepada anak cucu kita. Itu yang saya rasakan kenapa saya berangkat ke Bangil atas inisiatif sendiri. Saya rajin bersama Sahabat Noren untuk belajar di sini, tapi saya nggak puas. Serius saya ngomong ini. Saya merasa ilmu saya sangat dangkal sekali di masa sekalian. Makanya saya berangkat ke Persis. Dan setelah itu alhamdulillah punya ilmu dan saya bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama waktu saya di sini. Maka saya tujukan bukti saya berdiri ke sini untuk datang ke sini 4 bulan sekali. Dan Allah alhamdulillah memudahkan jalan saya. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ingat itu kenapa saya datang ke sini? Saya tidak ingin kesalahan yang saya alami dulu. Karena saya akan kobarkan terus semangat bagaimana jamaah meneruskan semangat perjuangan kepada anak-anaknya. Minimal bagaimana masjid ini terus makmur sampai kita meninggal dunia. Ada yang meneruskannya. Apalagi semangatnya pemburu surga. Jadi kalau ingin kaya raya, cintailah taklim Al-Quran. Subhanallah. Apa yang kurang dari ini nikmat Allah yang Allah berikan pada kita. Dan itu kita minta setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rahman Ya Rahim. Kita ini rakus dengan kekayaan non materi, ya. Dan biasanya kekayaan non materi juga jadi magnet mengundang kekayaan materi. Kan begitu, saling menguatkan nanti. Kekayaan materi kita perbanyak non materi, tambah lagi kekayaan materinya. Karena la in syakartum la azidannakum, itu pasti. Pasti jemaah sekalian bahagia. Gimana? Yakin jemaah sekalian? Yakin semua? Masya Allah, mari kita kompak untuk terus membangun masjid dengan memperkaya diri, membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya tutup dengan sebuah ayat jemaah sekalian.
Masya Allah, ingat ya. Dapat satu ekor unta, gemuk besar. Ya Rahmanir-Rahim. Surah Fatir ayat 29. Coba. Innal ladzina yatluna kitaballah. Ya Rahman. Sungguh orang yang tekun tilawah kitab Allah. Ingat ya Mas kalian ya. Kalau ada fi'il mudhari' dalam Al-Qur'an itu yadullu ala istimrariyatil amal, menunjukkan orang yang rajin tilawah. Makanya kebiasaan kita kemarin Ramadan rajin tilawah, pertahankan Syawal dan seterusnya sampai bertemu Ramadan berikutnya. Jadi siapa yang rajin tilawah, ini tilawah. Wa qamus shalah, dan menegakkan salat. Wa anfaqu, coba Mas kalian, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Bahkan dia selain rajin tilawah Quran, dia rajin melepaskan materinya, infak. Sambil taklim, nyemplung infak di masjid misalnya. Luar biasa. Sambil sholat lagi. Apa yang terjadi? Yarjuna tijaratan lan tabur. Allah lah. Berarti orang itu sedang mendapatkan, mengharapkan bisnis tijarah. Jadi Allah berbahasa dengan cara kita yang suka bisnis. Jadi orang yang suka tilawah, suka infak dan menegakkan sholat, contohnya ke masjid misalnya, di sekarang ini, berarti kita semua pecinta bisnis. Dan bisnis kita lan tabur, tidak pernah rugi. Nih, yang dipastikan untung terus bisnis kita bersama Al-Quran, infak dan menegakkan sholat. Subhanallah. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Gimana Mas kalian? Ini yang membuat kita kompak untuk saling memperkuat, ya. Mendukung ustaz mendukung mustami, saling memperkuat semuanya Mas kalian, agar acara kita semakin lancar dalam berbisnis dengan Allah bersama Al-Qur'anul Karim. Dan dalam hadis riwayat Tirmidzi kalau nggak salah itu ya Allah, nanti Al-Quran datang pada hari kiamat, datang menolong kita, terus didekati kita, terus kita bertanya, oh Anda siapa? Saya kenal Anda, kata Al-Quran. Anda kenal aku? Tidak. Kata Al-Quran, aku adalah Al-Quran. Seperti pedagang yang ada di barang dagangannya. Jadi kan pedagang, ini ada barang dagang depannya. Jadi Quran di depan kita, membela kita. Jadi aku ini ibarat dagangan dan kamu pedagangnya, tajir. Nah, itu jemaah sekalian. Sampai di akhirat bisnis kita dijaga oleh Allah. Jadi Quran itu badan dagangan kita dan dia membela kita di depan, ya, sebagai perisai, sehingga kita terlepas dan selamat dari siksa api neraka. Itu bagi orang yang apa tadi? Innal ladzina yatluna kitaballah, rajin tilawah Al-Qur'anul Karim. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan sederhana ini saya dan kita semuanya betul-betul semakin kompak berbisnis, ya, dengan kompak memperdalam Al-Quran di masjid, karena kita akan dijamin oleh Allah dan Rasulnya semakin kaya di dunia sampai kita bawa kekayaan ini di akhirat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.